jangan depan, gerak. 3, gerak. Sebelum kita masuk ke dalam kelas, anak-anakku mencuci tangan terlebih dahulu ya. Mulai dari bakti terlebih dahulu. Sini nak. Lanjut Danis. Ya.
polisi, apa lagi? Apa? Guru, apa lagi? Dokter, apa? Oh, penjual bakso. Oke, boleh. Apa lagi? Itu Ji. Karyawan swasta. Apa lagi? Nah? Karyawan negeri atau pegawai negeri ya? Apa? Tentara boleh, iya masuk. Nah ternyata banyak sekali ya pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah hari ini anak-anak kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Nah hari ini selanjutnya kita akan belajar tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran ketiga ya kelas 4. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi sebentar Ibu akan menampilkan sebuah gambar, terus anak-anakku akan amati gambar tersebut, lalu dapat menyimpulkan apa karakteristik keberagaman individu dalam gambar tersebut. Selanjutnya, anak-anakku juga akan ditampilkan teks bacaan tentang asal mula Bukit Catu. Jadi anak-anakku akan menganalisis tokoh hasil identifikasinya, anak-anakku akan membacakan hasil identifikasi tentang tokoh-tokohnya itu, siapa saja yang ada di dalam teks ceritanya, siapa apa saja sifatnya dan apa pesan amanat yang mau disampaikan ya. Selanjutnya sebentar Ibu akan menampilkan video pembelajaran dan slide PowerPoint. Jadi anak-anakku dapat menganalisis kegiatan ekonomi dengan kaitannya dengan berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita kayak tadi yang disebutkan ya. Nah selanjutnya dengan melakukan kegiatan diskusi, anak-anakku juga akan menunjukkan hasil identifikasinya yang lagi. Jadi maju kita lagi, nanti ada perwakilan kelompok yang maju menampilkan bilang, Bu Guru ini hasil identifikasi kami dari kelompok berapa misalnya. Karena ini kan Ibu sudah bagikan dalam 3 kelompok, jadi ini nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah selanjutnya, terlihat gambar di atas nak? Kelihatan jelas gambarnya Ridho? Kelihatan nak? Ya. Sekarang Ibu mau tanya, saat kalian melihat gambar yang ada di depan ini, apa yang muncul di pikiran kalian? Apa Bakti? Apa? Keluarga. Oh boleh, keluarga. Ada yang lain selain Bakti? Ada yang lain lagi? Tidak ada yang lain. Putri. Ayah. Apa? Ridho? Ada ibu. Udah tadi disebut sama Osi. Selain ayah dan ibu ada siapa lagi Ridho? Ada. Ridho semua namanya? Oh tunggu dong, sabar. Ridho apa nak? Kakak boleh. Siapa lagi Danis? Adik boleh. Siapa lagi? Nenek. Syahira? Nenek. Selain itu ada lagi yang berbeda? Apa? Bakti lagi? Oh, katanya Bakti rambutnya nenek mulai memutih ya. Yang lain bagaimana rambutnya? Yang lain rambutnya masih hitam. Terus ada lagi yang dilihat? Apa lagi selain itu yang bisa dilihat dari gambar ini? Apa Usi? Nenek tinggi. Nenek katanya tinggi. Terus? Oh, adek pendek katanya. Nah, betul sekali ya. Yang kalian semua sebutkan tadi itu jawabannya betul. Ternyata kelas 4B semua sudah paham ya. Nah, sekarang selain gambar di atas, Ibu mau perlihatkan sekali lagi. Ibu mau minta tolong sama Safwan, bisa maju nak? Ya, maju ke sini ya. Nah, oke. Sini ya. Enggak sih lo, maju-maju dikit. Iya, oke. Safwan sama Dita maju nak. Geser sedikit aja. Iya. Dita di sini ya. Enggak sih lo Dita? Enggak ya? Sini ya. Berhubung sih lo jauh-jauh sedikit enggak apa-apa. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian perhatikan apa perbedaan antara Safwan dan Dita. Ada yang bisa? Angkat tangannya. Ibu mau yang belum tadi siapa ya? Abel. Dita berkulit putih masa sih? Sini Nenek. Beda kan? Beda ya? Iya. Kulitnya Dita kuning langsung.
Oh iya, saung makan. Terus selain perbedaan kulitnya apa lagi? Yang belum. Danis, kalau begitu jangan yang sudah semua dong. Danis, apa lagi perbedaannya antara Dita dan Safwan? Selain warna kulitnya ya? Apa? Oh, tinggi badannya. Kenapa tinggi badannya? Yang mana yang tinggi, yang mana yang pendek? Safwan tinggi. Dita agak pendek, tapi mau tunggu lagi. Yang penting rajin minum susu di tadi. Iya, betul sekali. Karena sudah berani maju ke depan, tepuk tangan dulu untuk Dita dan Safwan. Nah, anak-anak, tadi yang kalian identifikasi itu merupakan salah satu keberagaman ciri fisik ya. Jadi ciri fisik itu terlihat langsung dilihat. Oh, misalnya hidungnya Bu Guru, oh pesek nih Bu Guru. Toh tinggi badannya Ibu Guru agak pendek ya. Jadi itu semua ciri fisik. Oke, warna kulitnya bisa dilihat. Nah,
Ya, sekarang Usi silakan sebutkan juga berbagai kesimpulannya apa. Safira, perhatikan ke depan nak. Keragaman fisik yang terkadang dalam sebuah waktu, tapi memiliki warna kulit, tinggi badan, dan berat badan yang berbeda. Oke, ada yang sama atau berbeda? Angkat tangannya. Ya, silakan Dita. Apa? Kurang kedengaran suaranya nak? Bisa diulangi? Keberagaman fisik itu dapat langsung dilihat seperti warna kulit, tinggi rambut, tinggi badan, dan berat badan. Oh iya, betul sekali ya. Jadi intinya jawaban dan kesimpulan tadi dari Usi dan Dita sama ya. Jadi seperti yang Usi bilang tadi, kesimpulannya apa tadi Usi? Keragaman fisik yang terdapat dalam keluarga Ya. Ya, betul ya. Dan tadi Dita sudah menambahkan bahwa keragaman fisik itu yang bisa langsung terlihat ya. Jadi bisa langsung terlihat. Misalnya ada nanti hidungnya bagaimana, mancung kah, pesek kan langsung bisa dilihat toh. Warna kulitnya juga bisa langsung dilihat. Ya kan? Betul sekali ya. Kasih wow dulu untuk Usi sama-sama. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, mantap sekali ya. Untuk kelompok 2 silahkan maju. Bakti ya, perwakilannya oke. Ingat ya, ibu nilai semua. Dari keaktifannya yang maju, ibu nilai semua. Ayah Saumatan, jenis rambut lurus, tinggi badan 182, berat badan 68. Mama, Nuning Langsat, jenis rambut lurus, tinggi badan 180, berat badan 45. Keluarga Suka, Nuning Langsat, jenis rambut lurus, tinggi badan 120, berat badan 28. Adek Saumatan, jenis rambut lurus, tinggi badan 110, berat badan 20. Oke, kesimpulannya mana? Dibacakan juga nih. Setiap orang memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Keragaman fisik tersebut harus dilihat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bakti. Siapa yang mau bantu sama Usi? Silakan duduk nak. Nah, anak-anak, jadi tadi itu kita telah mempelajari tentang keberagaman ya, keberagaman dari ciri fisiknya ya. Nah, keberagaman dalam lingkungan tempat tinggal kita ada beberapa aspek, yaitu seperti suku bangsa, agama. Kita juga berbeda-beda agama ya. Ada ya yang berbeda, ekonomi berbeda, ras dan sosial budaya. Nah, anak-anak, hari ini karena kita akan belajar tentang keberagaman, kita kan berada di Sulawesi Selatan. Kita mau juga pelajari sosial budayanya yang dari daerah lain. Hari ini Ibu akan memperlihatkan bukan kebudayaan ya, sebuah teks bacaan dari Bali. Ya, dari Bali. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu beberapa unsur dari teks fiksi. Yang pertama itu adalah tema. Jadi semua teks fiksi itu ada temanya. Seperti selanjutnya ada tokoh di dalamnya ya. Ada tokoh, ada alurnya, ada latar atau setting. Setting itu kayak tempatnya teks bacaan tersebut ya. Dan selanjutnya adalah amanat. Amanat itu merupakan amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi ada pesan yang mau disampaikan dalam teks bacaan. Ya. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Cerita jenis fiksi berdasarkan daya imajinasi pengarang. Cerita fiksi sengaja ditulis untuk dinikmati para pembaca. Jadi, teks fiksi itu anak-anak bukan kejadian yang sebenarnya. Hanya dikarang-karang sama pengarangnya. Ya, jadi bukan kejadian sebenarnya. Beda halnya dengan teks bacaan yang ada di koran. Nah, yang ada di koran itu biasanya yang
yang sebenarnya. Tetapi kalau cerita seperti dongeng, teks fiksi itu bukan cerita asli ya, itu hanya dikarang saja supaya bisa juga dapat dipetik pembelajaran di dalamnya. Nah, selanjutnya bisa dilihat LKPD kalian, bisa kita maju ke kegiatan kedua. Di situ ada teks bacaan tentang asal mula Bukit Catu. Ibu kasih waktu beberapa menit, silakan baca dan pahami. Lalu kita akan mengidentifikasi tokoh-tokoh di dalamnya. Jadi kita akan mengidentifikasi seperti siapa saja tokohnya, bagaimana sifatnya itu tokoh yang di dalam. Terus apa pesannya supaya tidak bagaimana apa pelajaran yang bisa kita ambil dari teks bacaan tersebut? Bisa? Oke, silakan dibaca. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dibaca dan dipahami, lalu jawab soal pada kegiatan keduanya. Oke? Silakan. Baca dulu. Ya, yang tinggal. Ya. Baca dulu supaya kita pahami. Desa tersebut jangan petani bernama Pak Purna dan istrinya. Mereka menginginkan hasil panen padinya lebih banyak daripada hasil panen sebelumnya. Sebaiknya pada musim tanam padi karena tidak kita tahu usul akhirnya apa Sebelumnya, dan sebaiknya pada musim tanam padi. Sekarang ini kita mengetahui usul pada kayak dulu. Al-Desa di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur dan makmur. Sawah dan ladang Tinggal seorang petani bernama Pak Purna dan istrinya. Mereka menginginkan hasil panen padinya lebih banyak daripada hasil panen istrinya. Tahun apa Pak? Unggulan tanah ini kemarin belum ada hubungan kejujuran sambil mengingat satu adalah alat penakar beras dari ladang kelapa. Setelah mengamati kondisi unggulan tanah itu kejujuran sebelum perjalanan mengelilingi sawahnya. Setelah itu ia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Pak Purna bercerita pada istrinya tentang apa yang dia lihat. Tadi dia segera
boleh sombong katanya. Adakah yang berbeda jawabannya? Kelompoknya Abel. Kenapa Abel? Yang bagian mana yang berbeda? Pak tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu, Pak Jurna, istri dan warga. Bagaimanakah sifat tokoh dalam cerita tersebut? Serakah dan tidak pernah puas. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Kita tidak boleh serakah. Oh, kita tidak boleh serakah. Betul juga. Dalam teks bacaan yang tadi, cek dulu ya. Dalam teks bacaan asal mula Bukit Catu, selain Pak Jurna tadi ya, Pak Jurna siapa lagi? Istrinya. Tambahan tadi lagi dari Abel siapa? Pak Jurna, istrinya dan warga. Masih ada warga juga ya tokohnya. Nah, di situ sifatnya memang sombong, serakah juga, ya, karena dia mau dapat yang lebih banyak. Jadi kita tidak boleh sombong dan serakah. Iya, tidak boleh ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari teks bacaan tersebut, kita tidak boleh bersikap serakah. Kalau ada yang sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyukuri ya. Jangan dibilang, dede begini jiku dapat, dikasih ulangan, dede dapat 80 jika. Jangan begitu ya. Semua itu hasil kerja tak patut kita syukuri. Iya, bagus sekali. Lanjut ya. Mulai video pembelajaran. Ibu harap kalian perhatikan, simak baik-baik videonya. Kita mulai. Kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi di sekitar kita. Apa sajakah itu? Kita akan belajar macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi yang disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi juga merupakan kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, siap dipakai atau dikonsumsi. Ada jenis pekerjaan di bidang produksi barang. Mari kita simak bersama-sama apa sajakah jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bidang produksi barang. Yang pertama ada petani. Petani bekerja di sawah yang ada di dataran rendah. Petani berkaitan dengan proses menghasilkan beras, mulai dari menyiapkan benih, padi, kemudian menanam padi, merawat tanaman padi hingga memanen padi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain petani padi, juga ada petani membuat batu bata yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Mereka mengolah bahan baku batu bata menjadi batu bata. Pembuat roti juga berkaitan dengan bidang produksi. Pembuat roti atau biasa kita sebut juga koki, mengubah bahan baku roti menjadi roti yang biasa kita makan sehari-hari. Selanjutnya kita belajar kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut dengan distributor. Ada berbagai. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengamati video pembelajaran yang Ibu tampilkan, jadi kita bisa melihat bahwa keragaman itu tidak hanya pada ciri fisik ya, yang tadi kita pelajari sebelumnya, tetapi mata pencaharian atau pekerjaan pun juga beragam. Seperti tadi ada yang menghasilkan jasa ya, ada yang menghasilkan apa lagi? Yang menghasilkan barang ya. Pekerjaannya seperti itu. Nah, anak-anak, ada beberapa lingkungan tempat tinggal yang sesuai dengan mata pencariannya. Pertama, yaitu pantai. Di daerah pantai biasanya penduduknya itu bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Jadi karena dia dekat pantai, otomatis kan banyak air laut. Nah, air laut itu dia gunakan untuk menghasilkan garam ya. Garam yang biasa dimasukkan saat kita masak. Siapa tahu ada di sini yang tidak pernah
dataran tinggi. Nah, selanjutnya bisa dilihat perbedaan antara mata pencarian penduduk di desa dengan di kota itu berbeda atau sama, Ji? Kira-kira bagaimana? Berbeda. Berbeda ya? Kira-kira kenapa berbeda? Ada yang tahu? Tidak apa-apa, sebut saja, nah. Tidak apa-apa. Jangan malu-malu. Jadi kondisi ya karena banyak apa? Kendaraan. Apa? Iya betul. Rafita bilang karena di kota itu sudah banyak kendaraan bermotor ya. Jadi banyak. Selain kendaraan bermotor, apa lagi yang ada? Pabrik-pabrik. Nah banyak sekali tuh asapnya nak. Selain asap ada juga limbah. Nah perhatikan penduduk desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan yang di kota bermata pencariannya banyak dalam bidang jasa ya, seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, anak-anak, perhatikan pada lembar LKPD kalian pada kegiatan 3 dan kegiatan 4 itu kalian akan mengidentifikasi mata pencarian yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Nah setelah kalian identifikasi silahkan kalian isi pada tabel yang warna kuning ya, warna kuning. Lalu selanjutnya karena tadi kita sudah mengamati tadi video pembelajarannya, nah, kita juga akan mengerjakan kegiatan 4. Di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya, di Malino itu penduduknya bermata pencarian sebagai pekerja perkebunan seperti teh, stroberi, dan lain-lain. Sedangkan di Jeneponto, tahu Jeneponto? Tahu. Di Jeneponto itu nak terkenal sebagai mata pencariannya itu banyak petani garam dekat dengan pantai. Pantai betul. Nah, kira-kira mengapa pekerjaan mereka tidak sama, mata pencarian mereka tidak sama? Apa yang menyebabkan itu semua? Silahkan ditulis pada tabel warna biru ya. Kita mulai untuk mengerjakan sekarang. Silahkan didiskusikan sama teman kelompoknya ya. Mata pencariannya apa saja? Apa yang ada di dekat sini? Dokter, Kok double kan? Satu saja. Makassar. S-nya yang double. Tidak bantu temannya, jangan tidak dilatih deh.
baca yang ini. Ya. Mantap. Apa saja? Ya, selanjutnya transportasi. Apa tadi yang disebutkan waktu sama ibu guru diskusi tadi? PT? Iya, PT kaitannya. Jadi PT sama angkot itu sama saja ya? Iya, bagus sekali. Dulu nak. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Karena semua sudah mulai turun semangatnya, bagaimana kalau kita tepuk semangat? Bisa? Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Iya, jadi ibu guru juga semangat untuk lanjut pembelajarannya. Jadi perhatikan di depan nak, perbedaan petani di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Tanamannya itu tanaman yang tahan pada paparan suhu tinggi ya. Kalau di dataran rendah, kalau di dataran tinggi, Malino dinginnya? Ya. Berarti dia yang membutuhkan tanaman yang suhunya dingin, yang bisa ditanam di suhu dingin. Kayak kaktus, tanaman itu biasanya di suhu apa? Tinggi atau yang suhu dingin? Tinggi. Tinggi deh? Iya. Karena biasanya di padang pasir ya? Iya, betul. Selanjutnya, adapun juga lahannya, lahan pertanian di dataran rendah biasanya tanahnya datar. Kayak di sini kita datar, Ji. Tetapi kalau yang di dataran tinggi biasanya berundak atau miring. Miring begini ya. Karena kan dia kayak di pegunungan. Toh? Jadi miring juga kontur tanahnya. Selanjutnya, nah, penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda sebab kondisi lingkungannya berbeda ya. Ibu mau minta Usi silakan bacakan ini ya. Bisa dibacakan di tempat duduknya saja. Daerah pedesaan masih terdapat banyak lahan kosong, iklim yang sehat, serta tanah yang subur sehingga Mayoritas yang berada di daerah pedesaan bermata bekerja sebagai petani. iya, petani ya. Perhatikan petani. Sedangkan di daerah perkotaan sangat minim lahan kosong. Ya, perhatikan ya. Kalau di kota itu sedikit lahan kosongnya, jadi mau bertani juga susah. Jadi tidak terlalu banyak petani kalau di kota. Nah, lanjut. Sini. Iklim yang banyak tercemar serta tanah yang kurang subur sehingga memaksa mayoritas masyarakat yang berada di daerah perkotaan bermata pencaharian di bidang jasa maupun perniagaan. Iya, betul sekali. Jadi itu susahnya nak kalau penduduk di kota mau juga sebenarnya bertani, tetapi gimana mau bertani? Nah, rumah saja bak dempet-dempet. Toh ada lahan kosong, mau lagi dibanguni rumah ke pabrik ke atau mall. Toh, nah, coba kalau pergi ke pedesaan, banyak mall di pedesaan? Tidak ada. Tidak ada, itu Semarang yang menjelas hampir tidak ada. Karena begitu nak, masih banyak lahan kosong kalau di pedesaan. Dibanding perkotaan dia sedikit. Mau juga menanam, tidak terlalu subur tanamannya karena banyak limbah apa tadi? Pabrik deh. Limbah pabrik. Udaranya juga tidak terlalu sehat ya Ridho. Banyak sekali asapnya, banyak orang kentut. Tidak di udara ya, seperti asap kendaraan. Bukan gitu, bakti kentut. Penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya karena untuk memudahkan pekerjaannya. Masa kalau orang di perkotaan mau pergi ke desa dulu untuk bertani, toh itu namanya bukan mempermudah karena harus dibolak-balik jauh. Harus yang di sini mau saja, toh supaya
supaya cepat Ki bisa memudahkan pekerjaan tak dan memperoleh hasil dan keuntungan yang maksimal. Nih, perhatikan, tidak mungkin penduduk yang bertempat tinggal di daerah pegunungan, di pegunungan misalnya di Malino itu, tidak tahu. Nah, jadi tidak mungkin juga penduduk yang bertempat tinggal di pesisir pantai yang di dekat pantai akan bermata pencarian sebagai petani kopi, karena petani kopi itu tumbuh di tempat yang suhunya dingin. Baru kalau pesisir pantai suhunya bagaimana? Panas, otomatis ini lah kopinya itu langsung mati semua, tidak ada yang bisa tumbuh. Nah, jadi itu bergantung sama tempat dan lingkungan tak. Nah, jadi mata pencarian lingkungan itu mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian suatu penduduk di daerah berbeda dengan daerah lain. Jadi tiap-tiap daerah itu biasanya beda-beda gitu. Seperti tadi Malino, di Ponto, beda semua mata pencariannya karena lingkungannya juga berbeda. Ada yang suhunya tinggi, ada yang suhunya rendah. Ya. Nah, sampai kepada terima kasih. Nah, dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, anak-anakku bisa dapat memahami dengan baik, ya. Nah, sebelum pulang, sebentar Ibu akan kirimkan sebuah link quiz. Jadi nanti Ibu akan kirim ke grup ya, grup WhatsApp kelas 4B, link quiznya. Jadi di link quiz itu kalau sudah diklik, nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Nanti dijawab, ingat ada waktunya. Semakin cepat kita menjawab dan benar, semakin tinggi poinnya. Tetapi kalau cepat salah-salah, rendah tinggi dapat 0 poinnya. Nah, jadi harap dibaca soalnya dengan seksama supaya jawabannya benar dan nilainya akan langsung keluar setelah dijawab. Ya, oke. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Kira-kira tadi kita belajar tentang apa? Ada yang bisa sebutkan? Tentang apa tadi kita belajar? Ibu sih? Iya, tentang keragaman fisik. Terus apa lagi? Iya, mata pencarian. Mata pencariannya kenapa? Sama kah atau bagaimana? Berbeda, betul sekali. Ada yang mau tambahkan jawaban dari Usi? Ada? Tidak ada? Sama Ji? Masa sih sama semua sama Usi? Ya, jadi anak-anakku tadi kita sudah mempelajari tentang keragaman fisik ya Usi? Keragaman fisik dulu. Keragaman fisiknya setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang apa lagi Bakti? Iya, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya kuning langsam, ya, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Nah, ada yang rambutnya kenapa? Perhatikan. Ada yang keriting, ada yang lurus, betul sekali. Ya, selain itu kita juga mempelajari tentang mata pencarian, ya. Mata pencarian dari berbagai daerah itu beda-beda sesuai dengan lingkungannya, karena itu semua mempengaruhi ya. Dan terakhir tadi kita baca teks bacaan dari mana ya? Asal mula Bukit Catu itu ya dari mana tadi? Bali. Dari Bali, betul. Dari Bali. Itu salah satu keragaman. Jadi kita tidak hanya mengenal keragaman yang di daerah kita, daerah Sulawesi Selatan, Kota Makassar, tetapi kita juga mengenal salah satu cerita rakyat dari Bali, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah masih ada yang belum dipahami? Tidak? Sudah dimengerti semua? Sudah? Yakin? Yakin? Iya? Oke. Bagaimana perasaannya hari ini saat mempelajari pelajaran hari ini? Senang. Bagaimana? Senang. Senang? Bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Kalau begitu, karena sudah senang, sudah bahagia, dan sudah paham juga Ridho, silakan pimpin temannya berdoa sebelum pulang. Ya, ayo seperti tadi Ridho. Assalamualaikum
silakan dikumpul. Terus Ridho, oh bukan, Syahira yang bawakan ibu sini. Ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian selalu patuhi protokol kesehatan dengan apa yang pertama kali? Cuci tangan pakai apa? Sabun gigi? Sabun dan air. Sabun, betul yang dibilang tadi. Sabun dan air yang mengalir ya. Jangan lupa. Dan menggunakan masker dan menjaga jarak. Ibu harap kalian juga selalu taat beribadah. Jangan lupa ibadahnya ya nak. Selalu sholat 5 waktu, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Tidak boleh itu orang tua selalu dibantah-bantah. Dengar perkataannya orang tua tak? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok pertama yang boleh pulang adalah kelompok sebelah kelompok 3 nih. Selanjutnya kelompok 2. Ya boleh salam. Kelompok 1 maju. Awas nak baca. Oke. Hati-hati ya.